Halo, kembali lagi di channel Dista. Kali ini gue mau bahas motor listrik eWinfly Love Summer Pro atau lebih dikenal sebagai LN Pro. Nah, buat kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe ke channel Dista biar nggak ketinggalan konten-konten baru kita. Pada saat kita rekam video ini, Molis ini kita jual di harga 8,5 juta dan harga tersebut bersifat off the road, artinya belum termasuk biaya pengurusan STNK dan lain-lain. Dan sama seperti eWinfly T3, Molis ini juga belum ada fakturnya. Dan kalau kalian beli di Dista, kita bisa bantu pengurusan fakturnya sehingga bisa dibuatkan STNK. Untuk paket pembeliannya cukup simple, jadi selain motor listriknya, kita dapat 2 kunci biasa dan dapat 2 remote starter. Ini kita dapat spion kiri kanan dan ada charger motor listriknya dan buku panduan sekalian garansi. Untuk garansinya sendiri, eWinfly ngasih 10 tahun untuk frame atau rangka dan dinamo, 1 tahun untuk charger dan controller, 6 bulan untuk aki atau baterai. Dan kalau misalkan kalian ada masalah dengan motor listriknya, eWinfly juga sediakan nomor yang kalian bisa hubungi. Untuk power dinamonya ini 800 watt menggunakan teknologi brushless DC atau BLDC dan bisa melaju sekitar 50-60 km per jam di kondisi ideal. Ban depan dan belakang sudah tubeless. Untuk ukuran velgnya ini 10 in. Untuk remnya depan dan belakang dua-duanya drum brake atau tromol. Untuk suspensi depan ini teleskopik dan suspensi belakang dual shock breaker. Dan di belakang sini juga ada cover swing arm yang kelihatannya kayak besi tapi ternyata plastik. Ini di sebelah kiri kanannya. Dan sama seperti motor biasa, pastinya ini juga ada footstepnya yang kita bisa lipat. Dan ada standar samping dan standar 2. Secara resmi, Molis ini bisa angkut beban sekitar 150 kg, jadi cukup untuk 2 orang dewasa. Dan dalam kondisi baterai full, ini bisa menempuh sekitar 50-60 km. Pastinya tergantung kondisi dan situasi. Contohnya, kalau misalkan kita sering naik tanjakan atau misalkan kita sering boncengan, itu pasti akan ngaruh ke jarak tempuh. Untuk baterainya ini 60 volt 20 ampere hour menggunakan teknologi sealed lead acid atau SLA atau lebih umumnya sebagai aki kering. Dan ini posisi baterainya ada di bawah kaki. Kita justru sebelumnya pernah bahas cara pemasangannya. Kalau kalian mau lihat videonya, kita taruh link videonya di deskripsi. Untuk ngecas motornya itu perlu waktu sekitar 8-10 jam dari kondisi baterai habis. Dan untuk daya chargernya ini sekitar 200 watt kalau kita tes pakai wattmeter. Jadi sama seperti kayak rice cooker standar gitu ya. Dan ini untuk chargernya sendiri panjangnya sekitar 1,5 meter dari ujung ke ujung. Dan ini di samping chargernya ada kipas untuk bantu buang panas chargernya. Cara ngecasnya cukup simple, kita tinggal colokin chargernya ke motornya. Ini penutupnya ada pernya biar aman dari cipratan air. Baru kita colokin chargernya ke listrik. Dan ini ada lampu indikator kalau misalkan dia lagi ngecas dan kalau dia sudah penuh. Untuk semua lampu di motor ini sudah LED. Jadi di depan ada strip lampu yang berfungsi sebagai lampu senja atau lampu kota. Dan ini di sampingnya kiri kanannya ini juga ada lampu sen yang gabung sama lampu strip ini. Di bagian bawahnya ini ada lampu utama. Dan ini juga ada lampu jauh dan dekat. Jadi kalau lampu dekatnya itu hanya 1 lampu yang nyala. Kalau lampu jauh ada 3 lampu yang nyala. Di belakangnya ini ada 3 mata kucing. Jadi 2 yang oranye di samping kiri kanan dan 1 yang merah di bagian spakboard. Dan ini juga ada lampu utamanya pastinya gabung sama lampu rem sama seperti motor biasa. Dan di kotak ini juga ada lampu sen kiri dan kanan. Dan di bagian bawahnya ini ada lampu untuk plat nomor. Untuk bagian stang ini sama seperti motor biasa, jadi ada rem depan dan belakang. Ini juga bisa dikunci stang. Terus di sebelah kirinya ini ada tombol untuk lampu jauh dan dekat, ada untuk sen, dan ada tombol klakson. Dan untuk klaksonnya suaranya kurang lebih seperti ini. Nah, kalau kalian perhatiin, ini di samping tombol klaksonnya ada tulisan R. Ini fungsinya untuk mundur. Jadi ini tombolnya sebenarnya ada 2. Kalau kita pencet sebelah kiri untuk klakson dan sebelah kanan untuk mundur. Jadi misalkan kita lagi di parkiran, terus kita mau mundur, daripada kita genjot pakai kaki, ini kita tinggal tahan bagian kanannya, terus kita gas untuk mundur. Lalu kalau kita lepas tombol R-nya, kita bisa langsung maju lagi.
Di bagian kanannya selain ada tombol lampu, ada tombol P ini untuk ganti antara mode park atau ready. Terus di atasnya ini ada pengaturan mode speed. Jadi setahu gue sih ini fungsinya untuk membatasin kecepatan motornya. Jadi di mode 1 itu kurang lebih maksimalnya 40 km per jam, mode 2 50 dan mode 3 60 km per jam. Untuk nyalain motornya ini selain bisa pakai kunci biasa, bisa juga pakai remote starter. Nanti tampilan displaynya itu kurang lebih seperti ini, ada keterangan P bahwa dia di mode park, artinya handle ini nggak berfungsi, kalau kita gas dia nggak jalan. Dan kalau kita udah siap jalan, kita tinggal pencet tombol P nya sekali, ini P nya akan berubah jadi angka, dan ini berfungsi sebagai speedometer kita, dan sekarang kalau kita gas dia bisa jalan. Di sini juga ada indikator baterai, terdiri dari 4 bar, dan di sebelah kanannya ini kalau misalnya kita pertama kali nyalain motornya akan display voltase motornya, terus habis itu dia akan muncul odometer atau total jarak tempuh mulai dari keluar dari pabrik, lalu habis itu akan muncul trip meter atau total kilometer sejak kita nyalain motornya. Jadi pas kita nyalain motornya, kita jalan misalkan 5 km, terus kita matiin motornya, itu dia akan ngeriset lagi ke 0 pas kita nyalain motornya. Di bagian bawah displaynya ini ada gantungan untuk kita naruh belanjaan dan lain-lain. Ini bahannya plastik tapi cukup kokoh. Di sebelah kirinya ini ada tempat untuk kita naruh minuman. Ini muat untuk air 600 ml. Dan di sini juga ada colokan USB untuk kita ngecas HP, dan pastinya ini ada tutupnya biar aman dari cipratan air. Tempat kaki ini juga cukup luas, ini pastinya muat untuk air galon, atau kalau kalian suka belanja bulanan pakai dus, ini nyaman banget. Dan ini kita justru dapat floorboard kayak di mobil yang kita bisa lepas untuk kita cuci. Untuk joknya ini cukup empuk dan nyaman. Untuk ukurannya gue kirain tuh agak lebih kecil dari biasanya, tapi ternyata pas gue ukur tuh sama aja kayak Uwinfly T3. Jadi untuk panjangnya sekitar 60 cm dan lebarnya sekitar 30 cm. Ini juga di belakangnya kayak ada senderan gitu. Ini kalau kalian nggak suka, kita bisa lepas dengan 2 mur. Untuk buka joknya ini langsung dari soket kuncinya kita putar ke kiri. Dan ini di bawah joknya ada bagasi yang ukurannya menurut gue cukup luas. Ini kalau kalian pakai helm yang model Bogo itu bisa muat di dalam sini. Dan di sini juga ada MCB, sama seperti di listrik rumah. Ini fungsinya untuk mematikan aliran listrik dari baterai ke motor. Dan kalau kita mau tutup joknya, karena bagian kuncinya itu agak di tengah, kita neken joknya juga agak di tengah. Karena ini motor listrik, pastinya ini nggak ada knalpot, nggak ada asap, ini nggak ada suara mesin, nggak perlu dipanasin dulu, dan pastinya nggak perlu ganti oli dan lain-lain. Motor listrik ini juga bisa dicuci seperti motor biasa. Untuk tips cara cuci motor listrik yang aman, kita justru pernah bikin videonya, kita taruh link videonya di deskripsi. Motor listrik ini juga bisa dibawa di kondisi hujan selama nggak yang hujan deras banget, dan bisa dibawa kondisi banjir selama nggak tinggi banget, itu sekitar 10-15 cm atau sekitar setengah bannya. Oke, kayaknya udah gue bahas semua, tapi kalau misalkan ada yang kurang atau kalian punya pertanyaan, kalian bisa tanya di komen. Kalau kalian mau beli motor listrik ini, kita taruh link pembeliannya di deskripsi. Kalau kalian suka konten seperti ini, kalian bisa bantu kita dengan pencet tombol like, dan jangan lupa subscribe ke channel Redista. Oke, see you next video. Love you.